Halo, balik lagi sama gue Anggi Septianto. Seperti biasa di video kali ini kita akan ngebahas segala hal yang berkaitan sama dunia kopi dan UMKM-nya atau bisnisnya ya. Nah, di kesempatan kali ini gue akan ngebahas hal-hal yang sebenarnya ini sering terjadi ya di kedai kopi ya. Dan kayaknya menarik gitu untuk kita bahas bareng-bareng. Pembahasan kali ini adalah kenapa banyak customer yang kelamaan untuk memutuskan apa yang akan dia pesan di kedai kopi lo itu. Sering kan lo, apalagi kalau misalkan lo ada di meja bar atau di meja kasir atau gue nggak tau lah kedai lo sistemnya seperti apa, sistem memesannya gitu. Tapi anyway, lo pasti mungkin sering banget nemuin hal kayak gini gitu. Hal-hal dimana ketika customer lama untuk memutuskan dia mau mesen apa. Alasannya apa sih? Yang pertama mungkin kenapa mereka mesennya terlalu lama, karena pertama adalah menu yang ada di buku menu lo atau di papan menu lo itu kebanyakan gitu. Menurut gua 10 menu lebih itu terlalu banyak. Jadi kalau gue pribadi ya, ketika lu mau membangun kedai atau lu udah punya kedai sekarang, kedai kopi, menurut gue jangan terlalu banyak menu yang lu masukkan ke dalam kertas lu itu. Iya, gue tahu lu bisa banyak banget bikin berbagai menu yang oke gitu ya, dan lu pengen menu-menu itu ada di kertas menu lu dan dilihat sama customer. Tapi menurut gue itu malah trikinya, itu malah bikin sulit pelanggan lo untuk memutuskan dia mau mesen apa gitu. Nah, saran gue sih menunya jangan terlalu banyak, 1-10 aja gitu. Karena kalau misalkan udah lebih dari 10 menu, itu malah bikin pelanggan akhirnya berpikir lebih lama untuk memutuskan menu apa yang akan dia pesen di kedai kopi lo itu. Alasan kedua kenapa customer lama mesen, ini mungkin berkaitan sama baristanya. Jadi entah baristanya, entah kasirnya gitu ya, ini bebas ya, pokoknya di meja menu lah, di meja tempat customer memesan kopi di kedai lo. Nah, ini karena baristanya atau pegawai di kedai kopi shop itu, di coffee shop itu, pegawai di kedai kopi itu nggak memberikan rekomendasi yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalkan 1 atau 2 menit customer itu diem sambil melihat apa kertas menu atau buku menu di kedai lo, itu artinya dia butuh bantuan. Nah, kalau udah 1-2 menit diem begitu, maka bertindaklah gitu. Lo sebagai barista atau sebagai kasir atau sebagai owner, lo harus bertindak gitu. Lo udah tahu bahwa kalau 1 menit tuh sebenarnya udah kelamaan sih untuk memutuskan menu apa yang harus dipilih. Nah, saran gue adalah kasih customer lo itu rekomendasi menu yang harus dia pesan gitu. Entah lo punya menu best sellernya atau menu best choice atau menu yang lagi promo gitu. Jadi bantu mereka untuk memutuskan menu apa yang mereka akan pilih, sehingga mereka nggak kelamaan untuk berpikir gitu. Karena mereka butuh itu, si customer tuh butuh itu gitu. Alasan ketiga, karena nama-nama menu yang di kedai kopi lo tuh agak-agak bisa dibilang aneh atau mungkin nggak biasa ya. Kayak misalkan nama kedai kopi lo apa nih? Gini deh, anggap aja kopi tuku ya. Kopi tuku itu kan kopi susu gula arennya namanya kopi susu tetangga. Nah, anggap di menu lo itu cuman kopi susu tetangga, tapi nggak ada deskripsi bahwa kopi susu tetangga itu adalah kopi susu gula aren. Nah, mungkin ada beberapa customer yang malu untuk bertanya, kayak misalkan Mas atau Bang atau Kak, ini apa sih menu kopi susu tetangga ini? Nah, kalau misalkan lo ketemu customer yang kelamaan untuk memutuskan memilih menu apa di kedai kopi lo, itu mungkin bisa jadi menu lo tuh namanya tuh nggak biasa gitu. Kalau cappuccino kan semua orang udah tahu, cafe latte semua orang udah tahu, hazelnut latte semua orang udah tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau nama menu lo adalah nama menu yang lo bikin sendiri gitu, nah lo harus kasih tahu tuh deskripsinya apa. Nama ini artinya ini, nama ini komposisinya ini gitu. Itu bisa jadi customer lu bingung gitu, karena menu-menu yang lu buat, yang lu tulis di menu itu nama-nama menu yang tidak biasa gitu. Terus mungkin alasan yang keempat adalah karena dia bingung mau mesan menu yang ice atau yang hot, mau mesan menu yang pahit, kopi pahit atau kopi yang manis. Itu bingung gitu. Mungkin kalau ice atau hot mungkin cuacanya lagi hujan tapi dia pengen ice, tapi kayaknya kalau ice nggak cocok kayak gitu. Itu sih sebenarnya sarannya sama aja ya. Baristanya atau kasirnya harus bantu si customer ini untuk menentukan pilihan gitu, biar nggak terlalu lama gitu kan untuk memesan menunya. Alasan terakhir dari gua kenapa customer lama milih menu, mungkin karena menu yang ada di kedai lu tuh itu doang gitu, nggak pernah berubah selama setahun, 2 tahun atau bertahun-tahun tuh menu lu tuh nggak pernah berubah. Jadi saran gua adalah secara berkala ya, entah 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, lu harus mengeluarkan menu baru, sehingga ketika ada customer datang
datang ke tempat lo, apalagi customer reguler, mereka tuh jadi kayak nggak bosen gitu. Mereka punya menu baru yang lo sediakan, yang lo sodorkan ke mereka, dan mereka pada akhirnya nggak bosen gitu. Biasanya kopi aren terus, tapi ketika ada menu baru yang lu selipin kopi apa gitu, kopi kelapa, kopi pandan, kopi klepon, kopi apa, terserah gitu. Yang penting menunya baru dan lu perbaharui secara berkala gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi bikin ngebantu customer lu untuk memesan lebih cepat. Menurut gue sih itu ya. Jadi penting banget untuk ngeluarin menu baru gitu. Nah itu 5 alasan kenapa banyak customer yang berpikir terlalu lama untuk memesan menu di kedai kopi lo. Segitu aja mungkin dari gue. Kalau ada alasan-alasan lainnya yang mungkin nggak gue sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dukung terus channel ini, semoga gue bisa bikin terus video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.